Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang ungkapan-ungkapan penting dalam public speaking. Oke, ungkapan-ungkapan penting dalam public speaking yang ditulis oleh Maisyarah dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Oke, tulisan ini telah dipublikasi pada jurnal Dialogsia pada tahun 2016, volume 8 nomor 1. Teman-teman sekalian yang saya hormati, apa saja ungkapan-ungkapan penting dalam public speaking? Ketika kita berbicara di hadapan umum, maka kita wajib memiliki keahlian, pengetahuan yang mumpuni seputar teknik komunikasi, seputar berbicara, seputar upaya untuk menyampaikan pesan kita kepada para pendengar. Ya, kita haruslah memiliki teknik-teknik tertentu sehingga mereka bisa mendengarkan speaking kita dengan sepenuh hati, ya, mendengarkan pembicaraan kita dengan sangat serius. Nah, pada tulisan ini saya akan menjelaskan apa saja ungkapan-ungkapan penting yang memang bisa kita gunakan ketika kita melakukan public speaking di hadapan umum, ya, ketika kita berbicara di hadapan teman-teman yang lain atau di hadapan orang-orang baru yang belum kita kenal, namun kita tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi tanpa ada sedikit pun nervous. Abstraknya dulu ya, saya jelaskan. Dalam keseharian, banyak orang sering dihadapkan pada kesempatan untuk berbicara di depan umum. Terlebih ketika mereka terjun di masyarakat. Nah, setiap hari memang kita dihadapi untuk melatih kemampuan bicara kita di hadapan umum. Terlebih lagi ketika kita memiliki posisi tertentu di masyarakat, ya, memiliki jabatan tertentu, maka kita haruslah memiliki kemampuan public speaking yang baik. Namun, pada kenyataannya, dalam permulaan, ketika berbicara di muka umum, mereka seringkali menemukan kesulitan. Kesulitan tersebut tampak pada penyusunan kalimat ataupun struktur dari materi yang akan disampaikan. Nah, jadi kesulitan itu terlihat ya dari tata bahasa, konstruksi kalimat ketika disampaikan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan persiapan terlebih dahulu. Dibutuhkan latihan dulu ketika kita akan melakukan public speaking. Sehingga kita sudah memiliki ya keahlian yang sesuai, ya, teknik komunikasi yang sesuai ketika public speaking. Kita memiliki pengetahuan yang cukup, kita memiliki kemampuan mempengaruhi dan menyampaikan pesan kepada para pendengar, kepada para audiens dengan baik. Tulisan ini berisi tentang ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan dalam mempelajari public speaking, yaitu apa saja? Ungkapan-ungkapan yang pertama, pembukaan, jelas ya. Pembukaan, tidak bisa langsung ke topik atau tidak bisa langsung ke materi. Kita harus membuka speech kita terlebih dahulu supaya memberikan gambaran dulu, ya, memberikan introduction di awal pembukaan sehingga mereka bisa paham kita ini sedang jelaskan apa judul yang akan disampaikan, apa tema yang akan disampaikan. Baru introducing topic. Setelah pembukaan, memperkenalkan diri, ya, sedikit menjelaskan sedikit pengalaman dan seterusnya, kemudian memperkenalkan topik apa yang akan disampaikan. Ini harus dikasih tahu ya, supaya mereka ketika mendengarkan speaking kita, ketika mendengarkan pembicaraan kita, mereka sudah tidak kebingungan lagi. Ini sedang membicarakan apa?
ini sedang ngomongin apa, ya? Tidak kebingungan lagi. Kenapa? Karena topiknya di awal telah kita kasih tahu. Yang ketiga, signposting atau outline. Ya, signposting atau outline. Apa ini artinya? Ini artinya adalah kita berusaha untuk ya memberikan pemahaman awal, ya, memberikan pemahaman awal tentang tema, definisi tema, penjelasan dari topik secara sederhana. Ya. Kita memberikan gambaran awal dulu. Ya, jadi setelah kita memperkenalkan topik, kemudian topik tersebut kita gambarkan secara sederhana. Nah, ya, outlining. Kita gambarkan ringkasan-ringkasannya. Kemudian, making transition between ideas. Memberi ungkapan transisi di antara ide-ide. Nah, ya. Ada ungkapan transisi. Kita ada ide A, ide B, ada tema A, kemudian ada subtema A, subtema B, dan seterusnya. Maka kita berikan ungkapan-ungkapan transisi agar speech kita, pembicaraan kita atau pidato kita tidak boring gitu ya, tidak monoton, tidak satu arah. Kita berusaha untuk ya mencairkan suasana. Suasana dibuat menjadi lebih mengalir. Ya, sehingga yang mendengar pun diharapkan tidak menjadi mengantuk karena pidato kita kan itu ya. Karena speaking kita. Ya. Keberhasilan awal ketika orang yang mendengarkan pidato kita atau pembicaraan kita itu mendengarkan dengan sangat serius. Itu keberhasilan awal. Namun jika sebaliknya yang mendengarkan public speaking kita justru orang audiens yang ngomong sendiri, ya kan? Audiensnya apalagi jadi mengantuk. Nah, ini adalah ciri bahwa memang kita harus memiliki inovasi. Kita harus tidak bisa terlampau serius, ya. Kita harus juga memasukkan unsur-unsur yang memang membuat suasana menjadi lebih ceria lagi. Suasana menjadi lebih bergairah lagi. Nah, selanjutnya, emphasizing point, menekankan ide-ide. Pada ide-ide tertentu, pada topik-topik yang memang menjadi penting menurut kita, kita harus menekankan bahwa memang itu harus difahami. Ketika saya menjelaskan perkuliahan yang berhubungan dengan manajemen keuangan, maka pada poin-poin tertentu saya sampaikan mereka harus memahaminya. Karena intinya itu ada di sini. Di A, di B, di C. Nah, ya. Sama hal juga ketika kita melakukan public speaking. Katakanlah yang sederhana ketika kita melakukan morning briefing setiap minggu, ya, di hadapan para staff, di hadapan seluruh tim. Kita sebagai executive manager atau kita sebagai branch manager, branch director, kita menyampaikan ya motivasi, kita menyampaikan target-target yang telah dicapai, kita menyampaikan bonus-bonus yang akan diterima, kita menyampaikan ide-ide yang akan dituangkan untuk mencapai target dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadi poin penting ya untuk kita jelaskan. Jadi, ide-ide tersebut yang menjadi barometer pembicaraan, yang menjadi barometer speech kita, itu harus intonasinya harus lebih ditekan ya untuk menggambarkan betapa pentingnya hal tersebut. Kemudian, inviting participation and discussion. Ya, mengundang partisipasi dan diskusi. Nah, ini juga menjadi pilihan yang memang harus digunakan. Oke? Sehingga pembicaraannya atau diskusinya itu bisa dua arah, tidak hanya satu arah saja. Interaktif ya, diskusi interaktif dengan audiens itu menjadi sangat penting untuk kita bisa tahu ini audiens ini mengikuti atau tidak. Ini audiens ini
memperhatikan pembicaraan kita atau tidak. Itu kelihatan dari discussion. Kelihatan dari inviting participation, berapa banyak ketika kita ingin mengadakan diskusi, berapa banyak audiens yang berminat untuk mengikuti diskusi tersebut. Nah, itu kan kelihatan. Keberhasilannya adalah banyak yang mau ikut, ya, banyak yang diskusi, banyak yang ingin menyampaikan ide-idenya atau pertanyaannya dan seterusnya. Kegagalan apabila tidak ada satupun yang berminat untuk diskusi, ya, untuk berpartisipasi. Nah, ini harus diperbaiki lagi, ya, speaking kita ataupun public speaking kita. Selanjutnya, inviting participation and discussion, ya. Ini sudah tadi mengundang partisipasi dan diskusi. Lalu clarifying others' comment, mengklarifikasi pendapat orang lain. Kita, ya, jika memang itu berbeda dengan pendapat kita, jika memang itu berseberangan dengan teori, katakanlah berseberangan dengan contoh nyata, ya kita lakukan klarifikasi. Nah, dengan bukti-bukti, ya, dengan data-data, ya, dengan argumentasi, dengan bukti yang diikuti oleh data-data yang mendukung pendapat kita. Nah, ini juga menjadi poin penting. Lalu emphasizing point, menekankan suatu hal. Ini kurang lebih dengan menekankan ide juga, ya. Dia menekankan ide-ide, ada beberapa ide kemudian lebih ditajamkan lagi ketika menekankan sesuatu yang sangat penting. Ya, dalam bentuk kalimat, apabila itu memang dirasa penting, katakanlah kalau dalam lingkup perusahaan, pencapaian target, ya, pencapaian bonus, ya, jenjang karir. Nah, itu menjadi hal-hal yang memang harus kita tekankan untuk meninggikan intonasi suara, untuk menekankan suara kita sehingga mereka yang mendengar, audiens yang mendengar itu mengerti bahwa memang itu menjadi poin penting yang harus diwujudkan, yang harus dilakukan. Selanjutnya, giving examples, memberi contoh-contoh. Nah, ini, ya, ketika kita speaking harus banyak akan contoh, harus kaya akan contoh, supaya apa? Supaya bisa paham dan mengerti pembicaraan yang kita sampaikan, ya. Nah, kita bisa memberi contoh melalui pengalaman yang telah kita lakukan sebelumnya, melalui pengalaman orang lain, ya, melalui gambaran-gambaran dalam bentuk slide, PowerPoint, melalui video, tutorial. Sangat banyak contoh-contoh untuk mendukung pembicaraan yang kita sampaikan, ya, untuk mendukung speaking yang kita lakukan. Maka untuk memudahkan penjelasan, masukkanlah contoh-contoh sehingga mereka mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, summarizing and concluding, merangkum dan menyimpulkan. Nah, setelah hal-hal itu semua, ya, telah kita lakukan, maka selanjutnya kita rangkumlah apa yang sedang kita sampaikan saat itu. Kita rangkum, kita simpulkan. Jika dalam konteks kantor tadi, maka kesimpulannya, pencapaian target tersebut dicapai dalam range waktu, katakanlah seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jika mencapai target, dapatlah bonus sekian. Jika tidak, dapatlah hukuman sekian. Capai, naik jabatan, naik jenjang karir, dan seterusnya. Ya, jadi setelah poin-poin tadi yang saya sampaikan, maka kita ketika public speaking, maka kita merangkum. Ya, di akhir kita merangkum dan menyimpulkan apa kesimpulan dari pidato, apa kesimpulan dari speaking yang kita lakukan. Baru yang terakhir, interrupting or rejection conversation. Ya, menginterupsi atau menyela percakapan. Nah, menginterupsi, ya, menyela percakapan. Nah, jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ketika ada diskusi-diskusi yang dilakukan oleh audiens, diskusi-diskusi yang dilakukan oleh, ya, katakanlah ada beberapa pembicara. Nah, di sini kita bisa melakukan teknik interrupting, menginterupsi.
seperti ketika rapat interupsi kan gitu ya. Ini pun juga kurang lebih sama. Ya. Kita diperkenankan juga untuk melakukan interupsi, namun jangan terlalu sering juga ya, sehingga mengganggu orang lain, mengganggu pembicara lain, katakanlah. Kalau memang itu dirasa tidak sesuai, ya kita bisa melakukan interupsi, menyela percakapan. Ini bisa dilakukan ketika antar audiens saling diskusi, ataupun antar pembicara saling diskusi atau pembicara dengan audiens. Nah, jadi kita boleh ya interupsi, menyela percakapan. Jadi itu tadi beberapa poin-poin teknik-teknik yang bisa kita gunakan ketika kita speaking, ya, ketika kita melakukan public speaking. Teknik-teknik ini bisa teman-teman pelajari dan gunakan. Yang penting adalah latihan dulu, kemudian gunakan. Latihan dulu, kemudian gunakan. Lakukan, ya. Harapannya dengan kita sering berlatih, maka kita akan memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Ya. Nah, kita bisa memiliki kemampuan yang bagus apabila kita rajin berlatih, rajin belajar, mengerti apa teknik-teknik yang digunakan seorang pembicara yang ulung, gitu ya, seorang motivator ulung, katakanlah. Seperti apa tekniknya? Kita ikuti, ya. Kita ikuti poin demi poinnya, dari mulai pembukaan, introduction, ya kan, outline, kasih ide-ide apa, mengundang audiens untuk aktif diskusi, tidak boleh diam, mengklarifikasi pendapat orang lain, menekankan poin-poin penting, kasih contoh, merangkum, dan menginterupsi atau menyela percakapan. Nah, saya kira demikian ya penjelasan singkat dari artikel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.